Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Sudirman, calon guru penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 6 Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara guna memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang berfaedah. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir, dan batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, pendidikan sebagai tuntunan. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sesuai budaya Indonesia. Pandangan saya sebelum mempelajari modul 1.1. 1. Saya memiliki pandangan bahwa proses pembelajaran hanya bersifat transfer ilmu pengetahuan sehingga pembelajaran di dalam kelas lebih fokus pada ketercapaian materi. 2. Memiliki pandangan bahwa semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan perbedaan pada anak. 3. Nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya lakukan. Pembelajaran dianggap berhasil ketika murid sudah mencapai KKM. 4. Proses pembelajaran lebih berpusat kepada guru. Guru lebih banyak mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid kurang memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Murid hanya bersifat objek dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki anak. Saya juga seharusnya memperhatikan semua aspek dalam pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga harus memberikan ruang kepada murid dengan cara murid sebagai subjek dalam pembelajaran harus berani mengungkapkan pendapat, berekspresi, dan diberi kebebasan dalam menentukan cara belajar.
Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, maka saya akan menerapkan beberapa strategi yang akan saya laksanakan. Yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Pembelajaran akan menggunakan pemanfaatan media yang lebih bervariasi dan inovatif. 3. Merancang atau menyesuaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dilihat kelemahan dan kekuatannya. Memperbaiki proses pembelajaran yang menghampa kepada murid. Sekian pemaparan, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya, Dede Sudirman, mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.